Puji Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah kita di ibadah yang kedua pada pagi ini. Saya undang Ibu Bapak bisa berdiri bersama-sama. Kita akan mulai ibadah kita. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan Kau Raja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya dan yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Amin. Tuhan berkati kita, selamat beribadah. Jemaat Indonesia yang terkasih, kita datang ke hadirat Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita naikkan puji dan pujian.
ada berharga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersemangat, kita puji Tuhan terus dengan menaikkan pujian ajak kebahagiaan.
bersyukur untuk siang hari ini kami boleh ada kembali bersama-sama di tempat ini untuk memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan. Engkau sudah menguduskan, menyucikan kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih saat ini Engkau mempersiapkan berkat yang terbaik di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini, hati kami, pikiran kami. Demikian juga dengan ruangan tempat ini Bapa. Apa yang kami mau terima, Tuhan sudah persiapkan untuk setiap kami menerima yang terbaik daripada Tuhan. Yang ada di rumah masing-masing pun yang mengikuti streaming, Tuhan Engkau memberkati dengan berkelimpahan. Kami mengucap syukur, hamba-Mu menyerahkan diri awal, pertengahan hingga akhir dari ibadah ini Tuhan, bahkan pemberitaan firman Tuhan. Engkau bekerja. Setiap perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan ilahi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita ada di tempat ini saat ini ya, di minggu yang kedua di bulan Juli ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pagi siang hari ini adalah melakukan perintah Tuhan. Satu tema yang indah, satu tema yang luar biasa, dan saya suka sekali dengan tema ini, saudaraku. Ya, bukan hanya sekedar kata-katanya, tetapi makna yang ada di dalamnya. Ya. Melakukan perintah Tuhan itu menjadi tolak ukur, saudaraku. Jadi kehidupan, kedewasaan rohani seseorang tidak diukur dari seberapa lama dia menjadi Kristen. Ada orang-orang yang lahir sudah Kristen, dari keluarga Kristen, besar Kristen, saudara. Tetapi hidupnya tidak menjadi berkat, hidupnya tidak menjadi teladan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kedewasaan rohani juga bukan hanya sekedar berbicara tentang jabatan gereja, pendeta muda, atau mungkin evangelis, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penginjil dan sebagainya. Kenapa? Karena ada banyak orang-orang yang memiliki jabatan di dalam gereja, hidupnya menjadi batu sandungan, hidupnya tidak menjadi pelaku firman. Kenapa saya katakan demikian? Sejak dari zaman dahulu kala, Tuhan Yesus pun menegur para imam, menegur ahli-ahli Taurat. Tuhan Yesus pun mengkritik mereka, saudara. Ya. Jadi ukuran kedewasaan rohani seseorang diukur dari seberapa dia taat melakukan firman Tuhan. Seperti pujian tadi mengatakan, hidupku menggenapi firman-Mu, karya mukjizat terjadi di setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kita ini dewasa bersama dengan Tuhan.
Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mujizat-mujizat terjadi karena kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi misalnya saja Bapak Ibu Saudara tidak memiliki jabatan pendeta, penginjil ataupun apapun juga saudaraku, tetapi kalau saudara menjadi pelaku firman, tetap konsisten melakukan firman, saudara yang dikasihi Tuhan, saudara akan menjadi dewasa rohani. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dewasa rohani juga bukan karena mereka sudah menyelesaikan pendidikan teologi. Ya. Kenapa? Saya tidak anti teologi, saudara. Bagus. Ada orang-orang belajar untuk mendapatkan pengetahuan tentang ilmu tentang Allah. Itu bagus, saudara. Saya juga belajar, ya. Tetapi ada banyak orang-orang, contohnya ahli-ahli Taurat, saudaraku, ya, yang akhirnya mereka dengan pikirannya sendiri merekayasa firman Tuhan, memanipulasi firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Nah, apakah kita bisa mengatakan bahwa mereka itu orang-orang yang dewasa rohani? Tidak, tentunya. Dewasa rohani juga bukan berbicara tentang berapa lama saya pelayanan. Tidak menjadi ukuran. Kenapa, saudaraku? Karena ada banyak orang-orang yang sudah lama pelayanan, bahkan seumur hidupnya pelayanan, tapi sepanjang pelayanan baperan, saudara. Ya. Apakah mereka dewasa rohani? Tersinggung marah, terus kemudian jutaan. Kalau orang Semarang ngomong jutaan, ya, bahasa Indonesia saya nggak ngerti saya apa itu. Muntung itu tetap bahasa Jawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang-orang yang pelayanan sudah lama, tetapi tidak menunjukkan sebagai pelaku firman. Mengampuni sulit, terus kesalahan orang diingat terus, ya, sampai mau mati pun masih ingat kesalahan orang. Entah itu salahnya anaknya, entah itu salahnya istrinya, entah itu salahnya bapaknya, salahnya siapa saja. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kedewasaan rohani seseorang itu diukur dari seberapa taat dia melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, kita mau berbicara sekarang tentang perintah Tuhan, ya, sebagai latar belakang supaya kita sedikit mengerti, ya, perintah yang bagaimana dan seperti apakah yang dimaksud, ya, pagi hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kali Tuhan memberikan perintah itu kepada Adam. Ketika manusia itu diciptakan, Tuhan memberikan perintah. Jangan makan buah yang ada di dalam taman itu, buah pengetahuan baik dan jahat. Selain itu tidak ada perintah, saudara. Selain itu tidak ada perintah. Perintah yang kedua itu diberikan kepada Musa. 10 perintah Tuhan, 10 hukum Allah. Baru ada yang dikatakan jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik sesamamu, baik itu hambanya, baik itu lembunya, sapinya dan sebagainya. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya ketika Kain dan Habel, Kain membunuh Habel. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali dulu ada pertanyaan ketika kita di kelas teologi, ya, kenapa kok pada waktu itu tidak terjadi hukuman kepada Kain? Karena ya memang perintahnya jangan makan buah, bukan jangan membunuh. Ya. Kain sendiri mengatakan, setelah dia terusir dari tanah, dia mengatakan, nanti kalau aku ketemu orang akan membunuh aku. Tuhan katakan sekali-kali tidak. Jadi berbeda sekali dengan apa yang Taurat berikan. 10 perintah berikan, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Berbeda. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika zaman Tuhan Yesus, orang-orang ahli Taurat itu kemudian berusaha untuk memancing Tuhan Yesus. Tanya, Tuhan, hukum manakah yang terpenting? Seringkali ahli-ahli Taurat, orang kalau sudah kepintaran itu membenturkan ayat, saudara. Ini ayatnya ngomong begini, terus bagaimana menurut kamu, terus bagaimana kalau ini begini dan sebagainya.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan menjawab dengan dua hal. Hukum yang terutama itu di dalam kitab Matius pasal yang ke-22. Ya. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Baru hukum yang kedua setelah itu, ya, kasihlah sesamamu manusia. Ayat 40 di sana dikatakan, dan disitulah tergantung seluruh hukum Taurat. Ya. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, dua hukum ini tidak bisa terpisahkan. Mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri tidak bisa terpisahkan. Seperti mata uang yang memiliki dua sisi, harganya sama. Kita tidak bisa mengatakan aku mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, tetapi aku membenci sesamaku manusia. Tidak bisa. Kenapa? Karena mengasihi sesama itu juga bentuk bukti nyata dari kita mengasihi Tuhan. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, pelaku-pelaku perintah Tuhan tidak bisa lepas dari kedua hal ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengasihi Allah, berbicara tentang bagaimana kita itu menyukakan hati Allah, bagaimana kita itu menyenangkan hati Allah. Terus saudara mungkin berpikir, terus menyenangkan hati Tuhan itu gimana ya? Apakah kita kalau nyanyi sampai nangis-nangis gitu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Apakah kalau kita menari-nari? Seringkali gereja itu juga salah kaprah, Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya katakan seperti itu? Kadang-kadang gereja itu mengadopsi penyembah-penyembah berhala. Kadang-kadang gereja itu kalau belum trans, belum merasakan gereng-gereng gitu, wah ini belum ada hadirat Tuhan. Mungkin saudara katakan, wah Pak Edi ini bahaya. Ini ajarannya kok mulai aneh-aneh. Saya akan tunjukkan, saudara, ya, bagaimanakah penyembah-penyembah berhala itu mulai mereka trans dan sebagainya. Saudara ingat ketika Elia di Gunung Horeb, ya, saya tidak buka ayatnya, nanti terlalu panjang karena kita ini terbatas. Ya. Pada waktu itu sudah tidak ada lagi nabi. Bangsa Israel atau di Israel pada waktu itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam satu kekeringan yang luar biasa, 3,5 tahun tidak ada hujan. Dan Elia mengadakan satu seperti kompetisi. Dia katakan, nggak ada hujan, ini bahasa saya, saudara, nggak ada hujan. Sekarang kumpulkan nabi-nabi Baal, kumpulkan nabi-nabi Baal semua, bangun mezbah, susun kayu, siram air. Terus kemudian potong lembu taruh di atasnya. Sekarang kalian semua nabi-nabi Baal minta kepada Allahmu turunkan api, hanguskannya. Apa yang mereka lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka melakukan mulai dari nyanyi, menari, teriak-teriak, sampai bahkan dikatakan menoreh-noreh dirinya dengan pisau sampai bercucuran darah. Nah, itu pola penyembahan berhala, saudara. Pola penyembahan berhala itu kalau belum merasakan sesuatu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, belum afdol, belum istilah roh kekristenannya, hadiratnya itu belum turun seperti itu. Tapi apa yang terjadi? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, kekristenan itu bukan hanya sekedar agamawi atau liturgi. Kekristenan itu berbicara tentang gaya hidup. Ketika semuanya ini dilakukan oleh nabi-nabi Baal, Elia ngejek. Elia ngejek. Mana Tuhanmu? Mungkin lagi jalan-jalan ke mall, mungkin lagi belanja ke pasar. Nah, panggil yang lebih keras lagi. Kalau perlu loncat-loncat yang lebih tinggi lagi. Tapi tetap, setelah mereka selesai, ya, gilirannya Elia.
Saudara yang dikasih Tuhan, Elia mengatakan sekarang giliranku, siram lagi, ya, pakai air, bikin parit. Kira-kira kalau kayu sudah basah bisa jalan enggak, saudara? Sulit kan? Tapi disitulah Elia tidak dikatakan dia transfer, kemudian dia guling, tidak, saudara. Dia hanya mengangkat tangan, dia berseru kepada Tuhan Allahnya. Dan saudara yang terjadi, api turun dari surga. Saudara, bukan action yang bisa menarik hadirat Allah, tetapi hati, gaya hidup seseorang yang bisa menarik hadirat Allah. Hubungan pribadi seseorang dengan Tuhannya itu yang akan menarik hadiratnya, menarik hadirat Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang-orang yang menjadi pelaku firman inilah yang bisa menarik hadirat Allah turun. Dan mereka yang mengasihi Tuhan Allahnya dengan segenap hatinya, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap pikirannya, segenap keberanian, baru mereka bisa mengasihi sesama manusia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua mengasihi sesama manusia. Seperti pagi tadi sudah saya bagikan juga kepada Bapak Ibu saudara yang hadir siang hari ini, ya. Satu hari di satu desa ada seorang yang bijaksana, satu keluarga, ya, punya satu anak. Semua penduduk desa itu setiap kali ada masalah, selalu datang kepada kepala keluarga ini, si bapak ini. Dan setiap kali mereka datang, bapak ini menasihati, kemudian mereka pulang, permasalahannya selesai. Keluarga ini bukan keluarga kaya raya, saudara. Tapi keluarga ini keluarga yang sederhana, ya. Bukan setiap kali orang datang bermasalah kasih duit. Bukan setiap kali orang datang bermasalah kasih sembako. Bukan, saudara. Tapi selalu dia berikan nasihat-nasihat jalan keluar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengasihi sesama tidak selalu identik dengan berbagi-bagi materi. Tidak selalu identik dengan memberi barang-barang. Tetapi perkataan inilah yang terpenting. Nah, saya lanjutkan ceritanya, saudara. Ya. Si anak ini kemudian bertanya kepada bapaknya, "Bapak, bagaimana saya bisa menjadi bijaksana seperti Bapak? Setiap orang datang selalu terjawab permasalahannya. Dan bapak ini sangat dihormati." Kemudian si bapak ini mengatakan kepada anak, "Apakah kamu benar-benar kepingin belajar menjadi bijaksana?" "Iya, Pak." "Baik, sekarang saya akan ajar kamu, berikan waktu 1 bulan. Kamu ambil satu papan, bilah papan, ya, tipis, tidak usah terlalu panjang, 1/2 meter saja. Kemudian si anak ini ambil papan, diberikan kepada bapaknya. Baik, sekarang kamu pegang papan, dan ini ada paku 30. Dari paku ukuran kecil sampai paku ukuran besar. Setiap hari kamu tancapkan paku ini pada papan ini sampai habis. Setiap hari 1, karena sudah dihitung 30. Saudara yang dikasihi Tuhan, untungnya bulannya bukan Februari, jadi tidak murah. Ya, 30. Setiap hari anak ini paku 1 papan. Dia ambil dulu yang kecil, dia paku cas, blok, langsung. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari kedua dia ambil yang besar. Wah, ini yang kecil sekarang gede. Ketika dipaku, plok, retak papannya, karena pakunya besar. Sampai akhirnya 30 hari selesai. Kemudian dia bawa kepada bapaknya, "Bapak, saya sudah selesai." Ya. Wah, dia pikir dia sudah bijaksana, saudara. Kemudian bapaknya mengatakan, "Oh, ya baik. Nah, sekarang yang kedua kamu cabut paku-paku ini." Anaknya mulai bingung, saudara. Kok dicabutin? Kemarin disuruh bisa hari Sabtu, sekarang kok suruh nyabutin? Dia sudah cabut. Setelah dicabut, selesai, dia kembalikan kepada bapaknya, "Pak, sudah selesai." "Baik. Nah, sekarang kamu kembalikan papan ini menjadi seperti semula." Anaknya sudah habis pikir, bapakku piye? Ya, masa sekarang suruh balikin lagi? Dia katakan, "Ya nggak bisa lah ya." "Ya nggak bisa, Bapak.
Jadi setiap paku di dalam kehidupan kita setiap hari itu ibarat perkataan kita. Ada kalanya perkataan kita yang tajam, kecil, nyelaki. Ada kalanya perkataan kita itu menggelegar seperti paku yang besar, meretakkan hati orang. Ada kalanya perkataan kita hambar, dan itu semuanya melukai orang. Kalau kamu mau bijaksana, jangan pernah berkata-kata yang melukai orang. Jadi pelajaran yang terpenting untuk seseorang bisa mengasihi orang lain bukan berapa banyak engkau memberi, tapi berapa banyak engkau berkata yang membangun, berkata-kata yang menghibur, berkata-kata yang menguatkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang ada istri-istri yang tidak perlu ya diberi pemberian suaminya. Jangan terus suami-suami berbahagia. Kalau gitu cukup tak kasih kata-kata saya I love you say satu hari, saya I love you say. Nah, setiap hari I love you itu nggak kerja, cuma pegang istrinya pusing, saudaraku. Ya, saudara yang dikasih, saudara yang saya maksud di sini adalah perkataan itu lebih berguna ketika diucapkan pada waktu yang tepat. Seperti buah apel yang di pinggan perak, kata Amsal mengatakan demikian. Demikianlah kata-kata yang diucapkan tepat pada waktunya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi perkataan-perkataan yang melukai itu perkataan-perkataan seperti apa? Kita mau belajar satu hal saja, seperti tema ayat yang ada di dalam tema kita di dalam kitab Roma. Perkataan yang paling menyakitkan itu adalah perkataan yang menghakimi orang lain. Perkataan yang menghakimi orang lain itu adalah perkataan yang paling melukai. Roma pasal yang kedua, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari ayat-ayat ini. Roma pasal yang kedua. Maaf ya, kacamata saya ngumpet, jadi lupa-lupanya dia malu. Ya. Roma pasal yang kedua, ayat 1 sampai ayat 16 dikatakan demikian. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau hai manusia, engkau berbuat demikian sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah adalah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka atau hukum Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu, sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat.
Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan dirinya sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang diberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan ayat ini ayat 1 sampai 16 kesimpulannya adalah jangan menghakimi orang lain. Nah, pertanyaannya, kenapa kita tidak boleh menghakimi orang lain? Dari ayat-ayat ini saya menyarankan ada 4 hal. Yang pertama, kita tidak boleh menghakimi orang lain karena kita tidak ada yang lebih baik dari orang lain. Firman Tuhan mengatakan, engkau yang mengatakan orang lain bersalah, engkau sendiri tidak luput dari kesalahan. Engkau yang mengatakan orang lain berbuat begini, engkau sendiri melakukan itu. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu Saudara. Seseorang yang mengatakan menghakimi saudaranya, kamu bohong. Pertanyaannya, orang ini pernah bohong enggak yang ngomong seperti itu? Saya rasa pasti mereka pernah bohong. Atau mungkin Bapak Ibu yang ada di tempat ini tidak pernah ada yang bohong. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya jujur, saya pernah bohong, saudara. Jadi firman Tuhan mengatakan, engkau yang mengatakan orang lain bohong dengan telunjukmu, engkau sendiri melakukan itu. Oleh sebab itu jangan menghakimi orang lain. Jangan pernah menghakimi orang lain, karena kita tidak lebih benar dari orang lain. Ayat 1 sampai ayat 3 saya ulang, saudara. Dikatakan demikian. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau, tidak terkecuali, saudara. Firman Tuhan yang bicara, bukan saya. Yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dengan menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau menghakimi orang lain, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi jangan kita menghakimi karena kita tidak lebih dari orang lain. Tidak pernah lebih, sama artinya, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dan ketika kita menghakimi orang lain, kita memvonis orang lain, menjatuhkan hukuman kepada orang lain, hukum itu pun akan jatuh kepada kita. Hukuman itu pun akan jatuh kepada kita. Ya. Jadi yang pertama, jangan pernah menghakimi orang lain karena kita tidak lebih baik dari orang lain. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu memberi kesempatan. Jangan kita menghakimi orang lain karena Tuhan memberi kesempatan seseorang untuk bertobat, termasuk kita. Ya. Dulu seringkali saya mendengar seperti ini, Bapak Ibu saya. Duh, orang baiknya gitu kok mati muda ya. Banyak orang yang baik-baik kok mati muda. Lah orang itu loh, jual terak karuan, jahat, wah pokoknya komplit, semua dosanya ada. Biar mati-mati. Mungkin atau cuma saya yang pernah mendengar itu. Tapi banyak orang tanya sama saya, Pak, kenapa ya orang baik kok cepat mati ya? Orang jahat kok matinya kok angel? Yang dikasih Tuhan, Tuhan itu memberi kesempatan. Dikatakan di dalam ayat 4,
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau pada pertobatan? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang kalau saudara lihat ada orang jahat ya, masih hidup, jangan disepakati cepat mati, saudara. Ya, jangan. Kenapa? Karena Tuhan sedang memberi kesempatan. Ya. Kenapa demikian? Karena kita juga masih hidup, loh, saudara. Jangan-jangan Tuhan juga masih beri kesempatan kepada kita untuk bertobat. Betul nggak? Ya. Jangan-jangan kita juga ini ada dalam posisi yang Tuhan kasih kesempatan. Saya tidak tahu. Yang paling tahu itu dirinya masing-masing. Ya kan? Diri kita masing-masing yang paling kita tahu. Apa yang seringkali menjadi kesalahan-kesalahan kita. Apa yang seringkali membuat hati Tuhan duka. Apa yang seringkali membuat hati Tuhan sedih. Saudara yang tahu. Kita yang tahu. Dan saat kita masih hidup, artinya kita ini diberi kesempatan oleh Tuhan. Ya. Diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita bertobat. Kalau kesempatan itu sudah ditutup, selesai, gone with the wind, hilang di tengah angin, ya akan hilang di tengah angin. Makanya gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini untuk pelayanan. Kalau pendeta itu boleh saja. Haleluya. Istri saya paling senyum-senyum kalau saya nyanyi. Soalnya ada banyak syair yang tergantikan. Ya, saudara pasti mengampuni saya. Kenapa? Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, jadi yang kedua, jangan menghakimi karena Tuhan masih memberi kesempatan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih di dalam Tuhan, kenapa kita tidak boleh menghakimi? Karena hanya Allah saja yang adil sebagai hakim. Tuhan saja sebagai hakim. Ayat 6 dikatakan, Ia membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu itu kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan diri sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ini adalah hakim. Tuhan sendiri yang akan menghakimi setiap manusia. Ya. Jadi ketika kita menghakimi, kita sedang memposisikan diri kita sebagai Tuhan. Atau dengan kata lain, kita sedang menggeser Tuhan. Kita sedang mengambil alih hak Tuhan untuk kita menghakimi orang lain. Kalau saya tanya sama Bapak Ibu saudara, yang di rumah juga saya tanya, ya, berani tidak menggeser Tuhan? Apa berani tidak ambil posisi Tuhan? Pasti jawabannya nggak berani, saudara. Tapi pagi hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara, ketika saudara berani menghakimi orang lain, saudara sedang menggeser Tuhan dan saudara menggantikan posisi Tuhan sebagai hakim yang adil. Nah, pasti takut semua. Ya, setelah pulang dari tempat ini pasti tidak ada lagi hakim-hakim yang agung di dalam gereja, saudaraku. Ya, karena di dalam gereja itu paling banyak profesinya hakim. Itu di dalam gereja itu paling banyak orang yang meneguhkan, tidak ada yang melantik, tidak ada yang sekolah hakim, tak jadi hakim semua. Ada pemimpin pujian salah sedikit, benar-benar pemimpin pujian, mestinya orang ngomong, terus ngomong sama yang lain, kok gembalanya kok pilih kok yang ngomong. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, makanya paling banyak itu di gereja hakim-hakim yang agung itu, saudara. Jangan menggeser posisi Tuhan, menggantikan Tuhan, maka saudara diberkati Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang keempat,
siang ini lebih cepat selesai, saudaraku ya, karena memang ya kita tidak boleh lama-lama, kita harus ikut aturan main, protokol kesehatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menghakimi, karena Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya. Jadi kasih karunia Allah itu masih berlaku sampai hari ini. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 dikatakan demikian. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntun hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, kita tidak boleh menghakimi karena Tuhan masih melimpahi kita dengan kasih karunia-Nya. Kasih karunia Allah yang paling luar biasa adalah Dia berikan Roh Kudus-Nya. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, diangkat naik ke surga, Dia katakan, aku tidak akan pernah membiarkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan memberikan penolong yang lain, Roh Kudus, yang akan mengingatkan engkau tentang penghakiman, tentang dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi setiap saudara dan saya ketika saudara dibaptiskan, saudara terima Tuhan Yesus, saudara diberi Roh Kudus. Diberi Roh Kudus bukan hanya sekedar seperti orang-orang lain yang terus bisa berdoa dengan bahasa lidah atau glosolalia. Itu hanya sebagai tanda. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus itu diberikan kepada kita untuk menyingkapkan dosa, menyatakan dosa, menyatakan kesalahan. Itu yang penting, itu yang pertama. Jadi setiap orang yang mendapat kasih karunia Allah, mereka mendapatkan Roh Kudus, mereka akan dipimpin, mereka akan mengerti. Makanya di dalam kitab Nabi-Nabi dikatakan, supaya tidak usah seorang akan yang lain mengajar kenalan akan Allah. Mereka semuanya besar kecil, mereka akan diberikan hati yang baru. Aku akan memberikan Rohku tinggal di dalam hati mereka, dan Tauratku di dalam hati mereka. Saudara dan saya akan mulai tahu, ketika saudara memiliki Roh Kudus, saudara akan dipimpin, saudara akan mengerti apa yang ini tidak boleh, apa yang boleh, apa yang tidak baik, apa yang buruk, apa yang dosa, apa yang kudus. Saudara akan tahu. Hanya permasalahannya seringkali kita lebih suka menyukakan hati kita daripada menggunakan hati Allah. Dan Tuhan masih memberikan kasih karunia-Nya itu. Makanya di dalam ayat yang ke-15 itu dikatakan demikian. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan kita kan, kalau ada sesuatu di dalam hati kan seluruh pikiran sendiri yang berkata, hati tidak sejahtera. Aduh, aku kok gak enak ya. Aku baru ngerasain orang kok hatiku gak enak ya. Terus pikiran ngomong sendiri, ya enggak apa-apa toh, memang begitu, orangnya memang begitu. Itu kan memang ember. Yang salah itu memang ember. Itu pikiran. Tapi hati seseorang ketika dia berbuat salah yang bertentangan dengan firman, pasti nggak damai. Ya? Menggilitik. Pasti hati ini tergelitik. Waduh, udah enak ya. Misalnya saja ada seseorang yang butuh bantuan, saudara tergerak, tetapi saudara menahan sampai orang ini berlalu. Akhirnya saudara tidak enak.
Mungkin saudara pernah ngerasain hal semacam ini, ya. Tuhan gerakkan saudara membantu seseorang, tapi pikiran saudara mengatakan, oh, paling rekor-rekorin, paling pura-pura itu bohong, itu udah kayak gitu. Akhirnya berlalu, saudara. Nah, mulai nggak enak, di hati mulai nggak enak, pikiran mulai bicara lagi. Dan ada apa-apa, kita masih Tuhan kasih kesempatan lagi. Nah, ini yang dimaksud dalam ayat ini seperti itu, saudara. Pikiran dan hati ini saling berbantah. Kasih karunia Allah itu masih ada. Ketika saudara sadar ada Roh Kudus di dalam hidup saudara, saudara mengerti ada Roh Kudus di dalam hidup saudara, Roh Kudus ini akan memimpin kita sampai pada waktunya saudara tersingkap. Saudara sadar, oh ternyata maksud Tuhan itu seperti ini. Nah, biasanya ketika seseorang sadar, maka dikatakan bertobat. Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, oleh sebab itu sadar dan bertobatlah. Dan sadar dan bertobat itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau tidak ada karena kasih karunia Tuhan, tidak ada satu orang pun yang bisa bertobat. Roh Kudus itu yang membuat orang bertobat. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa jikalau bukan karena Roh Allah yang menariknya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita belajar, jangan kita menghakimi. Mengasihi seorang akan yang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri, yaitu jangan menghakimi. Dan melalui perkataan-perkataan kita ini, kita bisa membangun orang, tapi kita juga bisa membunuh orang. Amsal 18:21 mengatakan, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Makanya gemakan perkara yang baik, gemakan perkara-perkara yang membangun, gemakan perkara-perkara yang hidup, perkatakan perkataan-perkataan yang membangun, perkataan-perkataan yang menghidupkan seseorang. Jangan perkataan-perkataan yang membunuh seseorang. Banyak orang tua juga nggak sadar, mulai mengatakan sesuatu yang negatif kepada anak-anak. Dasar bodoh, dasar nggak pinter. Oh, kalau anaknya itu loh pinter. Karena yang dikasih oleh Tuhan itu perkataan yang menghakimi, perkataan yang membunuh. Ya. Kalau sekarang itu ada istilah pembunuhan karakter. Ya. Pembunuhan karakter itu bukan melalui pukulan. Pembunuhan karakter itu melalui bully, melalui perkataan-perkataan yang kasar. Itu pembunuhan karakter. Jangan menghakimi, karena Allah masih memberi kesempatan, kasih karunia-Nya itu masih ada. Jangan menghakimi, karena kita tidak lebih baik dari orang lain. Sama, kita juga melakukan kesalahan yang sama. Jangan menghakimi. Berkat dan kutuk. Oleh sebab itu jangan ambil posisi Allah, biarkan Dia yang menjadi hakim. Selama kasih karunia-Nya ada, Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Mari hidup kami yang sering kali kami jatuh di dalam dosa Tuhan. Tuhan kontrol semuanya, Tuhan handle semua, sehingga semua yang nampak hanya kemuliaan Tuhan lewat kehidupan kami. Terima kasih untuk Pastor Edi yang telah jadi berkat buat kami pada siang ini. Terima kasih pakai hamba-Mu, pakai dengan dasar dan luar biasa karena beliau melayani. Tuhan Yesus, Engkau turut campur tangan, bekerja dalam hidup beliau, memberkati anak, istri, cucu yang Tuhan karuniakan, menantu yang Tuhan berkati. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, jemaat dari misi yang Engkau kasihi, dimanapun mereka berada siang hari ini Tuhan. Kami datang membawa pergumulan-pergumulan yang kami bawa kepada Engkau. Apapun yang menjadi persoalan masalah, tantangan dalam kehidupan mereka, mari Engkau datang, mari Engkau bawa mereka untuk boleh semakin mengasihi Tuhan, semakin mencintai Tuhan. Berkati anak, berkati cucu yang Tuhan karuniakan,
Berkati suami kami, istri kami, seluruh umat Tuhan dalam seluruh keluarga besar jemaat RBC yang Kau kasih. Berkati mereka. Bahkan di tengah-tengah persoalan masalah yang ada di bangsa ini yang belum selesai Tuhan, tentang COVID-19, biarlah saat kami masuk dalam new normal ini Tuhan, kami mendapatkan proteksi dari Bapa. Darah Kristus itu menjadi milik kami saat kami bekerja, saat kami beraktivitas. Bahkan tolong kami Tuhan, mampukan kami Yesus, supaya kami berhati-hati, bijak dengan apa-apa yang harus kami lakukan, taat apa yang menjadi aturan pemerintah yang harus kami ikuti. Mari Engkau menolong, memberkati kami semua, memberkati seluruh umat Tuhan. Kit RBC yang nanti sore akan di-share di grup tentang pengajaran Kit RBC, Tuhan juga menolong. Berkati youth RBC yang ada, supaya mereka pun menjadi penopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Komunitas yang kami lakukan terus ibadah di hari Sabtu, kami doakan biarlah ini menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh akan membekali hidup anak-anak muda di gereja ini Tuhan, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi penopang pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, anugerah-Mu melimpah, berkat-Mu melimpah atas kehidupan kami semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah kedua belah tangan kita dan mulai Engkau memandang dengan iman bahwa sumber berkat itu akan mengaruniakan berkat kepada kita. Dan pulanglah Engkau membawa berkat Allah, berkat yang datang dari Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus itu yang senantiasa memberkati kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya yang kudus kepadamu dan seraya memberikan berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, dan hidup akan terus diberkati oleh Tuhan. Seperti pohon yang ditanam tetapi anak-anak yang terus menghasilkan buah, demikianlah hidupmu diberkati oleh Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak